Baik, kita akan bergeser ke Kang Giri boleh? Masya Allah, selamat malam Kang Giri. Mas Ari, selamat malam. Mau kopi? Siap dulu. Kopi saya beli kopi. Ini kopi campuran antara apa tadi Mas Umar? Arabica. Arabica sama Robusta kembali dicampur biasa. Arabica. Kang Giri boleh sedikit diceritakan, karena Kang Giri kemarin sempat menemani Noah nih di Bukit Kuit, mengunjungi secara langsung. Ini sebenarnya sebagai wujud dukungan dari pemerintah Kabupaten Ponorogo atau memperkenalkan destinasi, atau sebenarnya niat dari hati yang terdalam apa ini benar? Ya saya kan kemarin ditunjuk sama teman-teman untuk dari kepala keamanan. Oh bisa acara nih kepala keamanan. Ini satpamnya harus tahu hati ini biar semakin bisa menjaga. Saya bilang oke lah, saya akan di depan dan sengaja saya ajak jalurnya tidak melalui jalur yang di Cepoko itu, jalur yang sangat ekstrim jalur yang tidak pernah dilalui. Kata Pak, ini Pak camatnya nih, terus menuntut terus kan ada ini sudah berbeda. Masalahnya sudah kesana, kapan jalannya diperbaiki kalau itu. Saya bilang ini awal dari perbaikan. Mas Ari, terima kasih memilih Ponorogo menjadi tempat untuk syuting Side B. Kami sangat bangga, saya sangat kangen sama Mas Ari. Beberapa waktu memang sudah ada usul kapan Noah manggung lagi, karena Noah sudah hiatus, maka ini seperti mengobati kerinduan dan itu anunya apa semangatnya. Kemudian kedua, kami bisa promo destinasi, bisa promo budaya, bisa numpang tenar, bisa numpang matching, pokoknya Pansos ya Pak? pansos lah ya. Atas dasar kebaikan ya Kang ya? Itu kata. Jadi waktu itu jam berapa Kang Giri, masih ingat waktu nyamperin Noah? Saya siang pura-pura ke hotel tempat bintang top ini nginep, lalu saya pura-pura bicara antara BRI sama PMI sama imigrasi kan membuat acara di sana. Saya telat-telatin, jangan-jangan biasa anak band bangunnya kan siang Bos. Betul sekali. Saya datang tak telat-telatin agar anak bandnya sudah bangun, ternyata belum bangun. Akhirnya saya pulang lagi kemudian jam 2 boleh saya bergabung sama bintang top masalah yang legend ya. Yang legend banget. Oke, Kang Giri, memang Ponorogo itu kan budayanya kaya, kulinernya juga banyak gitu ya. Jadi pas banget ketika Noah ada project Side di sini menjadi salah satu sarana juga untuk bisa menyampaikan kepada halayak di luar Ponorogo. Saya kadang-kadang harus berpikir inovasi Mas. Kami ini kabupaten yang penuh dengan budaya, penuh dengan religi, tapi akses ke Ponorogo itu butuh effort ya. Dari tol harus butuh waktu paling tidak 45 menit atau 1 jam untuk mencapai Ponorogo. Lalu kemudian tidak punya bandara, tidak punya laut seperti yang Mas Ari ceritakan pantai tadi. Maka kami butuh sesuatu, harus menciptakan sesuatu yang menggoda. Maka kehadiran Mas Ari dan kawan-kawan Noah ini menjadi pemicu penggoda agar orang ada resili kuat untuk datang ke Ponorogo. Amin. Tepuk tangannya boleh dong. Bapak kan ada kunci menggodanya tapi dalam hal kebaikan ya Mas ya. Nah, kaitannya ini juga seru Kang Bupati dengan hari jadi Kabupaten Ponorogo yang ke-529, Kidung Aruna Kinanti. Kalau dulu kan waktu 2023 Kidung Rumekso Wengi, pada pasar Limanggung itu namanya Kidung Rumekso Wengi. Kidung itu nyanyian tasawuf, nyanyian hati yang mendalam yang dilantunkan pada malam hari. Rumekso itu artinya menjaga itu untuk memagari, kemudian wengi itu malam, maka doa bersenandung untuk menjaga malam ini. Pada saat itu kami hampir habis masa periode, kami berpikir bagaimana harus menciptakan tema yang pas banget. Dari seluruhnya Sunan Kalijaga, dia kan ono Kidung Rumekso Wengi Teguh ayu puto ing loro, sebuah doa yang jika dilantunkan itu menjadi tolak balak. Maka Mas
Dan sekarang hidup Aruna Kinanti, karena kami sudah menapaki periode kedua. Aruna itu adalah dalam cerita pewayangan adalah usirnya Betara Surya. Ada cerita yang Surya itu dikendalikan oleh dewa, dan dewa yang kusir itu namanya Aruna. Saya ingin menyampaikan pesan bahwa ini sedang terbit sang fajar. Mari kita bernyanyi bersama-sama sambil bergandeng akan dituntun oleh rahmat Allah SWT. Namanya Kidung Aruna Kinanti. Kinanti berbahasa Jawa yang bermakna berangkulan bergandengan. Kalau sudah setelah Asmorodono lalu Kinanti, Asmorodono jatuh cinta, kalau Kinanti sudah merit lalu bergandengan bersama-sama, itu namanya Kinanti. Itu dalam macam-macam. Keren, tepuk tangan boleh dong untuk Bupati Sleman. Bupati paling boys di dunia ya saya, paling keren ya. Kang Giri terima kasih luar biasa, dan saya akan menuju ke Mas Arlan. Boleh dong saya minta aplausnya untuk Mas Arlan. Mas Arlan, banyak yang ingin bertanya kepada Mas Arlan yang dititipkan kepada saya, dan salah satunya kita ingin tahu nih dari sisi A&R seperti apa Senti. Apakah ini memang menjadi salah satu strategi musikal Mas Arlan untuk bisa mempromosikan karya Noah? Jadi seperti yang kita tahu, mungkin tadi juga Mas Ariel sudah sempat membahas cukup banyak bahwa Noah itu sangat ingin menghibur para pendengarnya sampai ke pelosok segala macam, dan sekarang era digital di mana kita berkesempatan untuk bisa menjangkau lebih jauh lagi. Nah, Senti itu adalah ketika lagu-lagu yang sepertinya agak sulit untuk diselipkan di saat panggung karena durasi, kita suguhkan di situ. Strategi apa? Sebenarnya sesimpel awalnya adalah ingin menghibur ya, pengen dengar dong versi live-nya yang jarang dibawakan. Dan kemudian dengan era digital ini, akhirnya kita bisa lebih menyuguhkan itu di YouTube, dan juga langsung ke daerah-daerah yang mungkin jarang disentuh atau secara waktu tidak sempat. Jadi suatu kesempatan yang baik sekali dengan program saya ini, apalagi kayak sekarang di Ponorogo begitu bisa dalam, kemudian keliling segala macam, dan sampai ketemu Pak Giri juga. Ini kesempatan yang luar biasa buat kami. Luar biasa, tepuk tangan dong boleh buat A&R. Masih yang menarik lagi nih, kan kita tahu bahwa di channel YouTube-nya Noah Official ini kan kita juga ada beberapa di sini yang juga pengguna Spotify nih Mas, maaf ya izin. Tapi kita searching itu kok nggak ada ya Mas ya? Kenapa ya di platform streaming yang lain ini kok nggak ada ini? Kira-kira apakah ada rencana musikal untuk mengupload ke digital streaming platform? Mungkin jadi seperti playlist Senti mungkin bisa disampaikan kepada kita semua yang ada di sini Mas Arlan. Jadi ide awal atau misi dari Senti ini adalah menyuguhkan secara langsung berupa visual dan audio. Jadi memang Senti ini memang sudah di misinya adalah dinikmati secara visual dan audio sekaligus. Kalau dari sementara ini kita pengen memperkenalkan live-nya, memperkenalkan pengalaman mereka dengan situs-situs tersebut, sehingga kayaknya akan lebih tepat kalau tidak hanya didengar tapi dilihat. Gitu. Jadi untuk saat ini kita memang lebih fokus ke visual dan audio secara utuh. Kemudian nanti kalau suatu saatnya tiba dan semua berkenan untuk ada di platform lain, baru kita lakukan. Oke, jadi nggak boleh satu-satu nih ya, harus dalam satu kesatuan untuk bisa didengarin dan juga bisa dinikmati secara visual. Oke, yang menarik lagi sebelum kita buka Q&A buat Mas Ariel, Mas Sofman, dan juga Mas David juga semuanya dari sini, kira-kira boleh dong diceritain ke depan nanti untuk Noah Senti ini harapannya seperti apa? Siapa? Siapa? Siapa dulu nih? Siapa dulu nih? Udah berapa hari udah mulai terpengaruh soalnya. Ke depan ya seperti yang kita bilang, kan kita punya banyak cara untuk menyapa yang suka sama lagu kita. Kita sejauh ini punya rencana, mudah-mudahan tahun depan udah ada lagu baru. Kita lagi proses rekaman sebetulnya juga. Nanti kalau udah ada lagu baru, udah pasti itu cara yang paling utama
yang unik sih untuk lagu-lagu yang tidak terdengar itu. Jadi kemungkinan besar tetap akan ada ini selalu selesai ini kita coba keliling-keliling ya sampai memperkenalkan lah memang ke seluruh Indonesia tempat-tempat unik yang memang belum banyak orang tahu. Kalau yang udah banyak orang tahu mungkin jadi nggak spesial lagi ya. Jadi mesti kita mencoba untuk mencari yang unik-unik. Kayaknya akan tetap jalan terus side B ini sih. Ya. Jadi nggak ada batas waktunya nih ya side B ya. Iya betul. Oke, mau menambahkan Mas Lukman, Mas David? Aman? Oke, Mas Arla mau menambahkan kiranya? Oke. Sama. Sama ya. Oke, baiklah. Kalau begitu, jadi ini kabar baiknya bahwa side B tidak akan berhenti dan insya Allah akan terus sampai lagunya habis ya. Oh iya, sampai lagu yang jarang dibawain itu habis. Tak bikin lagu baru lagi ya. Oke, baik. Apakah boleh kita akan masuk ke Q&A ya kepada teman-teman media? Oke, siap. Kita tidak banyak karena mengingat waktu. Silakan untuk yang pertama dari teman-teman media yang sudah hadir. Kami persilakan untuk bisa menyampaikan kepada teman-teman Noah, Kandiri atau juga kepada Mas Arla. Silakan. Kepada siapa ini yang pertama? Oke, Mas Eko. Oh, silakan. Di sisi kotak-kotak berwarna merah. Yes. Dinyalakan dulu, Mas. Assalamualaikum. Tenang dan teman-teman semua. Perkenalkan saya satu Mas dari CNN Indonesia TV Mas. Jadi saya sedikit dengan melenceng dari kegiatan. Dia isu yang kemarin kan masih bersentuhan dengan Ahmad Dhani Mas. Saya sedikit saja. Karena yang visualnya itu di situ dan karena saya dipaksa oleh Tuhannya, saya bertanya saja. Tapi headline-nya tetap yang ini kan? Iya. Sementara itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, bisa lebih spesifik pertanyaannya? Yang bagian mananya gitu? Kira-kira lebih paham nanti kan? Enggak, saya kan itu luas sekali gitu kan? Intinya kan Mas Dhani kan mau kita itu ada royalti lah. Sedangkan Mas Adel kan ini free. Oh. Intinya kan Iya, banyak kontroversi lah. Sudut pandang ya. Saya Sudut ingin langsung pandang. dari Mas Adel yang vokal dibanding yang lain. Terima kasih. Terima kasih Mas Catur. Mungkin Pak Giri mau jawab. Mau jawab tentang hak cipta? Saya mohon izin ini soalnya agak melenceng sedikit tapi nggak apa ya sedikit berbagi pengetahuan. Yes. Okay. Ya sebetulnya memang hak cipta itu kan nggak banyak orang yang tahu ya. Jadi begitu dilemparkan ke masyarakat itu jadi sedikit membingungkan. Gitu. Nah tentang bayar nggak bayar itu sebetulnya ada dua masalah juga. Ini saking lebarnya tentang hak cipta ini. Kalau perseteruan yang awal itu adalah yang karena persidangan Agnes itu. Jadi kalau misalnya hak cipta itu ada yang namanya hak mekanikal, ada namanya hak performing rights, sama hak terkait ketiga sebetulnya. Yang kita permasalahkan itu hak performing rights. Jadi biar saya nggak salah lagi, kalau hak mekanikal itu seperti misalnya Kang Giri gitu mau nyanyiin lagu Noah, mau direkam terus masuk Spotify gitu, itu mesti izin dulu. Mesti izin dulu ke penciptanya, atau kalau pencipta punya perwakilan yang namanya publisher, itu izin ke publishernya untuk seperti itu. Ataupun misalnya lagu saya mau dipakai buat iklan, nah itu mesti izin juga. Nah tapi kalau performing rights itu dia memang bukan nggak butuh, tapi agak sulit kalau mau ada izinnya dulu. Jadi ceritanya begini, kalau performing rights itu katakanlah dia bisa terjadi di 1000 tempat yang berbeda oleh 1000 orang yang berbeda dalam waktu yang sama. Nah jadi kalau butuh izin langsung pada saat itu juga nggak memungkinkan. Kalau misalnya saya bilang, kalau kan ada orang yang bilang kayak analoginya itu adalah sebuah motor gitu kan ya. Kalau lagu itu adalah sebuah motor gitu. Kan kalau orang mau minjem ya mesti izin dulu kan gitu ya. Itu nggak bisa disamain kalau hak cipta. Hak cipta tuh agak unik. Jadi kalau saya contohin, kalau motor itu adalah lagu, bayangkan kita punya satu motor, di jam 9 mau dipakai sama 1000 orang,
di 1000 tempat yang berbeda di seluruh Indonesia. Ya kan nggak bisa ya, motornya dibagi 1000. Nah jadi nggak bisa dibandingin. Jadi istilahnya kalau performing rights itu sekompleks itu, maka tidak memungkinkan kalau untuk istilahnya izin dulu. Gitu. Itu makanya peraturannya kan waktu itu memang sudah begitu, cuman ini ada pandangan baru. Nah itu yang sedang dipertikaikan, tapi ya kan capek kalau kita petikai gitu ya. Jadi makanya kita bawa ke MK kemarin. Ya, jadi tentang bagaimana keputusannya nanti ya terserah MK. Itu aja sih kira-kira. Menjawab ya Mas Catur ya. Terima kasih.